kita sekarang lagi ada di Desa Jeragan. Nah, ceritanya hari ini kita mau bareng Pak Lurah lihat-lihat pertanian di Desa Jeragan. Nah, ayo kita ke Balai Desa dulu. Kita ketemu Pak Lurah Desa Jeragan, Tembara Temanggung. Nah, kita sekarang udah nyampe nih di Desa Jeragan. Kita lihat dulu ya di sana. Ada yang menarik. Ternyata mau rapat, alat-alat keseniannya kemarin komplit, terus mungkin udah dibawa karena mau persiapan Ngesti Budoyo ke Rembang ya. Iya, Rembang. Udah, kita langsung ke Pak Lurah. Nah teman-teman, ini dia Bapak Nur, Pak Lurah Desa Jeragan, Tembara Temanggung. Ya. Jadi gimana Pak, sekarang hari ini kita jadi berangkat? Ya, kita hari ini berangkat untuk melihat pertanian yang ada di Desa Jeragan. Jadi nanti apa yang menjadi kegiatan para petani Desa Jeragan untuk hari ini, nanti kita akan ke lapangan melihat dan apa yang menjadi tujuan-tujuan pemerintahan Desa Jeragan untuk masyarakat Desa Jeragan di dalam hal pertanian. Jadi sebenarnya gini teman-teman, saya buka sedikit ya. Saya sama Pak Lurah ada mimpi nih, kita mau bikin sebuah channel ya Pak. Iya. Macam-macam bidang desa, yang harusnya desa itu punya dokumentasi dan menghasilkan. Kita arahnya ke sana. Iya. Ya udah, nantikan kejadian kita hari ini bersama Pak Lurah Desa Jeragan, Bapak Nur Khozim. Nah teman-teman, kita sekarang udah menuju tempat lokasi pertanian dan kita bareng siapa aja ini? Pak Lurah. Ya. Terus ada siapa lagi Pak? Pak Edi. Pak Edi sebelah sini nih, nggak kelihatan. Sama Pak Yanto. Pak Yanto, kalau Pak Yanto sering jarang kepang saya. Dasar tani. Itu aktif desa. Oh, aktif desa. Tadi saya udah jalan ke sini, ternyata ada yang pembibitan juga ya Pak di sini. Ada. Oh, di sini banyak Mas pembibitan. Ada 1, 2, 3, 4, 5 lokasi. Oh. Itu semua orang jual bibit. Kan paling menguntungkan jualnya bibit. Iya betul. Karena udah langsung tahu Ya, hasilnya gitu ya. Ya, begitulah, aku langsung hasil. Ya, Udah betul. lagi kalau pembesaran. Iya betul. Itu, Nunggu panen. Iya, nunggu panen. Dan itu belum tentu panen. Iya. Kalau pertanian yang diunggulkan di Desa Jeragan apa aja Pak? Sementara ini kalau dulu 4 tahun yang lalu itu masih di tembakau. Sekarang produk kebanggaan warga Desa Jeragan petaninya di cabai. Cabai ya? Cabai, ya cabai. Di sini cabai. Sekarang ini yang memperhatinkan justru orang tanam padi sekarang mulai berkurang. Nah, itu nanti harus kita tingkatkan agar orang tetap minat tanam padi karena padi merupakan sumber kekuatan pangan, Makanan pokok ya. pangan kita, pangan pokok. Jadi Ya, saya betul. sangat khawatir nanti kalau warga sudah malas pangan tanam itu, ya. Makan angin kita Pak. Iya. Ya udah, kita lanjut lagi ke tempat pertaniannya Pak. Sekarang mau ke mana nih ini? Ya, ke paling atas nanti. Paling atas Desa Jeragan. Iya, Desa Jeragan masih di sama, yaitu di komoditi tanam cabai. Oh, tanam cabai ya. Yang modern dan yang manual. Oh ya. Ya. Oke, jangan lupa like dan komen, share, subscribe channel Desa Jeragan. Kita udah sampai di Desa Grumbul, Dusun Grumbul, Desa Jeragan. Ini bareng Mas Ono. Sini, masuk. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Dia sebenarnya komentator, tapi sekarang lagi ngikut pertanian. Jadi kita itu mau ngapain Mas sekarang? Lihat Ya, apa? mau lihat tanaman cabai di Desa Grumbul yang kali ini mau melihat tanaman cabai yang sudah petikannya Nyampe 50 ya? mulai nyampe 60 kalinya. 60. 60. Kalau Tapi biasanya? sistemnya tanamnya dalam warehouse. Oh, bedanya itu ya. Bedanya itu Kalau biasanya tanaman cabai berapa ton? cuma 20 kali petik sudah. Oh,
Oh, 20 petik habis. Ini 50, 60. 60 detik, mungkin sampai 100 kalau pemupukannya bagus. Ikutan ini. Ikutan. Ya udah yuk. Saya lagi bareng sama Pak Edi. Iya. Oh, Pak Edi. Jadi gimana Pak ini? Ya dulu pertama kali saya kenal Pak Lurah, pertama kali saya dibawa Pak Lurah ke sini. Ini dulu cabai ini tinggi segini udah. Kemudian ujung batangnya sini ini kering semua seperti ini. Kayak gini. Ya. Kemudian Pak Lurah pertama kali bahasanya begini. Pak Edi, kita cabutin, kita ganti tanaman baru. Terus saya bilang, jangan Pak, kita benahi. Nah setelah benahi, kemudian saya buatkan pupuk cair. Awal pertama pupuk cair saya suruh kocorin, Ya. tak suruh kocorin. Nah seperti inilah hasilnya. Jadi pupuk cairnya juga buatan sendiri. Ya kita buatkan. Makanya saya lebih condong begini. Kalau memang pupuk cair yang saya buat itu bisa diterima oleh petani, bisa diterima oleh desa, awalnya saya menyampaikan, Pak, ayo Pak membuat pengembangan ekonomi lokal, budaya tani Oh, iya. yang mandiri. Jadi saya pengennya sama Pak Lurah adalah pengembangan ekonomi lokal. Lewat pupuk cair. Iya. Oh iya. Terus katanya ini kata Mas Wono tadi ketemu di luar, ini mau 60 kali petik ya? 60, iya. Saya 3 minggu yang lalu kesini saya minta cabenya, saya cobalah cabai itu yang saya sudah nggak menggunakan kimia itu pedesnya seperti apa. Ya, pedesnya, ya. Pedesnya masih kembali ke alam dulu. Bahwa Allah menciptakan cabai memang betul pedes. Kalau sekarang kan agak kurang pedes ya. Ya kurang pedas, bahkan gurih ya. Terus kalau normalnya tanaman cabai ini itu berapa kali petik normalnya? Rata-rata petani 18 ya sudah penuh ya. 18 sampai 20. Sampai 20 habis. Ini masih terus. Ya. Dan saya pengen petani kita itu menanam cabai dengan pola yang sederhana aja, itu pupuk kandang, kemudian pupuk cair sudah. Kemudian kemarin kan udah bicara juga untuk pestisidanya kita buat sendiri, asap cair. Karena saya dengan resep asap cair itu gampang kok Mas. Orang dulu itu benih cabai ini cukup dikeringkan. Setelah kering ini diambil bijinya, dijemur, kemudian setelah itu dibungkus dengan kain, kemudian ditaruh di atas di sini kan ada tungku ya, dulu tungku yang Ya. pawon, tungku itu yang bahan bakunya dari kayu. Kayu. Nah kemudian di atas pasti ada tempat untuk penyimpanan hasil tani Ya. berupa kogo kalau orang Jawa, Ya betul. ya. Nah itu di situ digantung. Nah di situ itu sebenarnya asap cair yang dikebul dari asap kayu itu sudah nyeterilkan hama sebenarnya. Ya. Betul nggak? Betul, betul. Nah makanya ada dengan teknologi yang baru namanya asap cair. Jane yo kebule, kebul ablok wis ngono wae. Ya betul. Ya, Betul. Bahkan masak pun ada yang diasapin Pak. iya, lebih bagus toh kesehatannya toh. Terus ini umur berapa bulan ya? Kayaknya udah tua bener ini. Waduh, hampir setahun kali ya. jadi setahun masih ada buahnya. Iya. Nah, Kayak mirip-mirip ini berarti ya konsepnya mirip cabai liar gitu kan. ya, Cabai liar kan gak ada yang nyabut tuh di hutan. iya. Tapi dia terus tumbuh kan? Ya sebenarnya semua tanaman tuh liar, Mas. Iya. Awalnya. aslinya tuh. Tapi dijinakkan. Ya, kemudian dari liar dijinakkan dengan teknologi dan teknologi. Terus dipaksa berbuah lebih banyak. Iya, kan dulu saya kan resepnya saya bilang terciptanya alam ini awalnya adalah terbentuknya bumi. Bumi setelah tercetak kan gundul, gersang kan? Ya. Nah, kemudian dicetaklah namanya tumbuhan. Nah, ternyata alam ini, bumi ini tercetak, semua tanaman ada semua. Nah, kemudian dari tanaman itu subur makmur, gemah ripah loh jinawi, nggak ada yang nikmatin. Ya. Ya kan datang lagi, siapa sih yang nikmati? Oh binatang datang kan gitu. Ya benar. Nah ternyata binatang datang, nggak semuanya binatang itu memakan. Makan cabai. Makan cabai nggak mungkin, Pakai daunnya gorengan. nggak mungkin.
pakai Nah. gorengan sama ngopi lebih nggak mungkin. Iya kan nggak mungkin. Nah makanya manusia ini jatahnya beda-beda. Jatah binatang sendiri, jatah manusia sendiri, toh. Ya. Nah itulah. Jadi sebenarnya alam tuh nggak sulit kok. Terus Yang ini membuat ada- sulit. Ini cabai aja semua. Iya. Banyak ternyata. Yuk lihat kita lihat. Oh dulu bunga. Tuh Pak Lurah lagi mikir. Ya monggo. Gimana? Kita kemana lagi? Yang Ini misalkan mau selesai, ya boleh bongkar kan ini setahun lebih pak. Setahun lebih dah mau Ya kan? selesai atau mau kita dengan permajaan dalam artian Permajaan. ini dibagaimanakan akan supaya tumbuh pupus baru lagi atau kita harus Potong, misalkan mau dipotong. Kalau mau dibuahkan lagi, ini kan sudah berapa kali panen? Hampir 60 kan? ya, Nah ini dulu itu yang pertama kali Pak Lurah di sini, ini semuanya mogok mas, nggak jalan, nggak naik. nggak naik, mogok, gosong. Terus Pak Lurah menyampaikan, Pak Edi gimana kalau diganti yang baru? Saya bilang nggak usah, kita kesempatan untuk uji coba. ini enaknya mau gimana Pak Edi perintahnya gimana? Coba. Soalnya saya ini kondisi sekarang sudah sudah tua ya, tapi dinyatakan hidup Tua juga masih hidup, dinyatakan hidup tapi tidak produktif. Ya. Nah, Kesabaran ini posisi bagaimana? Kalau kita lihat sekarang ini yang sudah penuaan, ternyata dia pupus barunya masih Ya, boleh. Kalau misalkan kita dengan cara teknologi baru, misalkan ya Pak, kemudian potong, kemudian nanti diaplikasikan kocor lagi pupuk, kemudian disemprotin agar tumbuh tunas baru, dia untuk pembungaan baru gimana? oke siap. Ya, dah. Tapi tentunya nanti kita harus melibatkan satu lagi, bahwa kita harus membuat bagaimana sih kita membuat pupuk yang untuk mendukung ke buah. Oke, oke. Nah, nanti resepnya saya kasih. Ya, siap. Ya, Jadi ceritanya rencananya mau Kita remajakan lagi. remajakan lagi. Tapi- Berarti dari awal berarti. Ya, tapi Tidak ini tanam. harapan saya nanti ini kita potongnya juga kita melihat. Ya, kalau ini kan terlalu tinggi ya sudah ya ini. Ya. Potongnya kan kita akan cari tunas-tunasnya kan. Seperti ini kan nanti biar bubar. bukan tunas Oh, ini masih bisa. tidak menanam. Kita coba tidak menanam lagi. Ya coba kita ngitungkan dengan fikosnya toh. Biaya atap dan lain-lain toh. Ya. Biar maksudnya itu berarti biar ini ya. Biar yang kemarin udah kebuang langsung gitu kan ya. Tapi ini kalau petani punya sistem benar, mungkin sekarang biaya ini sudah bisa nutup lah dengan harga kemarin. Sudah. Sekali tanam kemarin itu udah nutup lah mas. Karena kalau kita hitung kemarin panenan ini mendapatkan harga di atas 70.000 ya Pak. 70.000. Nah dari total tanaman 1.000, karena kemarin saya dengar aja dari petaninya Pak Lurah juga sudah untung gitu toh dari bagiannya, dan Pak Lurah nggak mas, ini nggak naik lagi, kalau naik mau ada lagi sebenarnya. Ini tanaman 1.000 mas, 1.000 pohon. Oh 1.000 pohon. Ini kalau 40 juta nompol lah Pak ya. Saya kurang tahu. Belum kalau berapa. Belum, tapi di sini kemarin sudah beberapa ada dari PT Eden Farm dan lain-lain gitu kan, siapa tahu sih punya jejaring. Kita bisa tunas baru lagi kok Pak. Kita lihat ini Ya. kondisi rusak ya. Besok kita perbaiki ya. Ya. Kita bikin konten berarti. bikin konten untuk nanti perbaikan ini nanti seperti apa. Proses Bisa Pak, perbaikan. nanti saya yakin bisa karena kita sudah mulai lihat tunas baru Ya. ya. Tunas baru, dan ini memang butuh, ini udah mentok toh. Baru lagi lah kita remajakan. Ya. Tidak merubah pola bawah, kita pemangkasan kita pilih. Ya. Oke. Jadi kita akan remajakan cabai di warehouse ini ya. Sekarang kita kemana lagi Pak? Ke bawah. Ke bawah kita yuk. Ya. Kita nonton. Ya kita udah lihat cabai dari greenhouse ya namanya itu, bukan warehouse.
terus udah tua tapi masih bisa tumbuh. Terus kata Pak Lurah, ini kan jagung kelihatan ya, ini nggak dijual, buat konsumsi sendiri. Jadi sego jagung di sini tuh kayaknya. Aduh Pak, jagung putih, rasanya tawar untuk konsumsi. Ini orang sini tanam jagung itu sepertinya tidak ada yang dijual. cuma kalau petani yang jualnya malah geritan nasi jagung yang prosesnya baru 50%. Atau kan Jadi garitan itu apa tuh Pak? Pembuatan nasi jagung yang prosesnya mungkin sudah 75%. Karena untuk membuat nasi jagung itu tidak bisa dibuat dalam waktu 1 hari, bisa waktu 5-6 hari. Jadi paling cepat 3 hari. Jadi prosesnya dari dikukum itu apa? Direndam, rendaman, kemudian digelepung, Terus diseleb ya? ayak dulu, setelah diayak kemudian haluskan lagi, nah baru dijadi geritan. Nah sekarang kita kemana Pak? Kita ke bawah nanti melihat area pertanian cabai terutama. Ke bawah lagi kita. Ke bawah sana. Oh, bawah sana. Jalan kaki. Ya. Ada pakai mobil aja nanti karena masih jauh. Kita lanjut ke tempat selanjutnya, yaitu kolam ikan. Itu Pak Edi lagi jalan juga. Jadi di kolam ikan ini tuh kita lagi mau perbaiki ya. Airnya deras bener. Dan udah ada yang ngerjain. Airnya kita pakai dari sini nih. Wah, kemarin kita kesini tapi nggak ada airnya. Sekarang udah ada airnya. Nih. Tapi belum ada ikannya. Baru dibeli. Iya. Wah iya. Tuh, Pak Lurah lagi. Jadi gimana Pak ceritanya ini? Oh ini dengan Pak siapa aja? Ini Pak Emin lagi bangun ini. Kemarin ini kolam berantakan. Iya, kita kan pernah ke Ya, sini. kolam berantakan. Terus kita benahi. Ada Pak Rohimin sama Mas Nova ya. Nah ini di sini benahi sekarang. Alhamdulillah kolam yang sana sudah siap untuk Kasih ikan. ikan. Nanti Terus kalau kolam yang sana juga masih ikan. Oh, Nanti udah. nah, sana nanti ikannya nih lah. Yang sana ya? Ya. Sama lokasi itu nanti yang paling atas itu. Ya. Nanti untuk untuk penormalisasi air, dalam artian nanti kita akan membuat uji coba agar air itu nanti agar bisa netral. Netral ya Pak? Ya, ada ikan nilainya, kemudian ada kangkung itu lebih dadak. Nah sehingga air bebas dari zat-zat yang Berbahaya. bagi tanaman. Jadi ceritanya itu ada berapa kolam Pak? Ada 4. 4 Yang isinya. paling sini paling bawah ini nanti ikan ikan mas nanti. Oh itu ikan mas. Ini nanti ikan mas. Oh,
Kalau ikan mas itu harus kualitas airnya harus ini. Ini ya. Sama yang ini nanti khusus untuk buat arena Mancing. mancing. Rencananya mau dikasih nama apa? Apa? Tempatnya? Rencananya. Karena Mas Billy ada pendapat ini? nggak tahu kan. Rencananya dikasih nama tempat mancingan kan ya? Ya. Ada rencana tempat rumah makan nggak Pak? Mungkin ada. Ada ya? Ada. Mungkin ada yang kita siapkan area itu nanti juga di sini sementara. Ke depan punya rencana itu nanti di sini di atas. Ya. Jadi bisa makan, terus nanti bisa melihat kolam, bisa ada kegiatan mancing. Nah gitu. Oh, berarti ikannya nila, mas. Nah, Mas nanti untuk kalau permainan sembarang. Kita mau mancing lele ya lah dah. Ini semuanya dibersihkan kemudian kasih lele. Oh gitu. Oh ikannya mau ikan mancing kan mas ya, berarti ini dibersihkan dulu dikasih air kasih ikan mas. Yang berani ya. Kemal. Gitu. Terus katanya udah beli. Sekarang sedang berangkat beli ikan. Wah. Sekarang beli ikan. Terus jadinya kapannya beresnya? Karena nanti pulang langsung bisa dia. Kita ambil ya ya. Oke. Lepas di mana di sana berarti? Apa? Nanti di sana sama di atas. Ke sini. Ya. Beli berapa? Kurang tahu persisnya. Yang penting bawa uang berapa nanti dapat berapa. Terus belinya di mana? Mungkin di perikanan sama di tempat apa Gitu. lelang ikan itu tinggal di dalam dekat rumah Mas Billy. Ada di kota. Itu bukan dia beli juga. Iya, itu ikan dari luar karena teman-teman ini untuk pasokan ikan sangat kurang sehingga harus mendatangkan ikan dari luar. Terus ini total pengerjaan berapa hari Pak? Berapa Pak Min? Setengah bulan 10 seminggu. Wih, cepet ya. Ya bersih-bersih sama. Nanti kita bikin konten banyak di sini. Ikannya termasuk mancingnya. Jadi mancing itu termasuk konten yang banyak penontonnya, Pak. Oke. Sana pertanian nanti bisa diambil. Nanti kita jajan pertanian. Bu, niki nembe naleni nggih jenengan nggih. Niki usia tanam pinten niki? Kemarin Pak Lurah nyampe ke kali kula, ki ambake kendala sing kados ngeten toh, godhonge sing mulih ngeten. Saya bilang, nggih. Pak, itu kocor lagi dengan pupuk yang ada di desa. Karena dia butuh asupan makan. Kados wau kula matur, kapan cabai itu butuh makanan banyak? Saat seperti usia seperti ini, dia di sini ada bunga. Dia nanti dari bunga bentuk pentil, pentil dia harus membesarkan buah. Setelah buah itu besar dia harus memerahkan buah itu Bu. Nah sedangkan nang kene dhek kudu ana pang lagi dan ada bunga baru lagi. Nah ini butuh asupan makan banyak. Iya kocor lagi. Itu. Ini cirinya. Makanya sekarang itu kita modelnya dibalik. Ketika petani tanam asupan makan banyak, ketika DE mulai mecah pang kayak gini asupan makan berkurang, makanya penyakit selalu datang, silih berganti. Kan intinya hanya asupan makan Bu. Kocor itu berapa hari sekali Pak? Awal sampai dengan mecah pang itu minimal seminggu sekali. Seminggu sekali. Seminggu sekali. Ya, sampai dengan mecah pang. Nah, pada saat mecah pang boleh dilakukan dengan penyemprotan dengan satu macam pupuk. Ya, ini Pak Lurah jujur ini pupuk dasarnya cuma lemi kandang, kemudian hanya baru dikocor 2 kali. Berarti biaya produksinya sangat murah. Tapi tanaman yang sehat dengan yang sakit banyak yang sehat. Boleh dicek. Ora do mati toh, ora do layu toh. Ini namanya masak. Ini kalau musim keram kalau ini. Kan wingi dijak nganu bagus ya toh. Oke. Jadi hebatnya Pak Lurah gini, sekali bekerja dia 2 produk.
tanam pertama bakunya panen, dia mulai tumbuh cabai. Gini. Nah, gitu. Wah. Cuman sayangnya wingi bakune memang dibedol ya, Bu. Nggih, jenenge tak dibedol. Aku ki karepku ngene lho, Bu, petani ki arek nandur jagung, nandur apapun itu jangan dipotong, jangan dibedol, cukup dipotong. Pengaruhnya apa, Pak? Pengaruhnya gini, Bu. Sedangkan bakteri pengurai yang di tanah masih ada, ketika dicabut dia kena angin mati. Bu, kalau tak takon, mulsa ini gunanya apa jane? Mulsa. Plastik. Apa? Rumput, Pak. Ya salah lah. Gusti Allah itu tetap menciptakan rumput tuh dari awal. Walaupun ada ini juga ada rumput, ini tumbuh rumput, tumbuh apa? Sebenarnya yang dibutuhkan cabai ini apa? Sinar matahari, dia bersinar ke tanah, dia nguap. Penguapan ke tampung sini, pengembunan, ini yang butuh lah. Akar serabut daripada cabai itu butuh uapan itu. Nek sok dibalik itu, Pak, plastiknya kadang kok ono sing dibalik. Hitamnya di atas. Itu kok dibalik. Saya nggak peduli dengan yang apa istilah dibalik dan lain. Orang dulu juga nggak pakai plastik juga nanam cabai. Gitu? Sekarang kan praktis kan mengurangi plastik, mengurangi rumput. Bukan. Nyatanya rumput zaman biyen ora tau disemprot Roundup, saiki udah disemprot Roundup kok. Gitu? Tuhan itu udah, kita jangan nggak boleh munafik toh, Bu. Gusti Allah itu sudah menciptakan rumput dan tanaman sejak kita belum lahir. Kita masih ada di rahim ibu, itu sudah tercetak. Apa manusia sing gawe apa obat yang gawe rumput? Enggak. Gitu? Ayo. Gitu, Bu. Nek menurut jenengan sehat buatan tanduran nih? Sehat toh, Mas? Sehat. Ya sehat lah, daunnya lemes. Ya. Itu mereteli Ya. daunnya itu umur berapa? Aku cok tak ora tak kon mereteli daun bawah. Karena saya selalu mensyukuri nikmat Allah. Artinya proses fotosintesis dia biar bersinar di tanah, dia biar uapnya buka stop mata daun wis titik. Biar rontok sendiri toh. Gusti Allah kan sudah menciptakan ini tumbuh, dia tua, dia kuning, busuk, patah, wis otomatis. Ini apa lho dhewe ki pintere Gusti Allah, punjul karo Gusti Allah ndak usah. Men rada longgar. Hah? Men apa nek iki lho nek sok kebok niku lho lemu, nek sok marai penyakit. Nggih, Mbok. Sopo ngomong? Daun itu tidak akan mendatangkan penyakit. Yang bisa mendatangkan penyakit adalah perilaku. Perlakuan. Salah satu contoh. Ini kalau asupan makan cukup, dia akan sehat. Hanya butuh satu asupan makan. Sing tak sampai ke yo mau, yang perlu ki asupan makan terbanyak. Ya? Loh coba bayangkan kalau kita itu nggak dikasih hujan. Enak udan terus mau ndek. Loh kita ini sekarang ini kan Indonesia ini kan wis ketok. Hanya diberi 2 musim, hujan dan kemarau, sudah. Gitu. Diuri-uri dewe hanya kita harus berkembang dengan sendirinya. Gitu. Contohnya ketika hujanan ngatasi hama ya semprot dengan air tawar, kembali lagi ngumbahi toh, tanaman dicuci. Lah ya toh. Ya ngapain gua obat dengan air tawar itu cukup. Mengatasi hama iki jare dari itu tok saja nek gelem. Tapi wong tani kan gengsi. Nek udane bendino ayo Ya iku resiko, makanya ada 2 musim. Cilokone meneh nek nggon dhewe iki dikeki 3 musim urung ngasih panen ganti musim lapar kita. Kita bersyukur alam ini memberikan 2 musim, ini luar biasa. Di dunia ini cuma Indonesia hanya 2 musim ya toh. Ayo. Nah petani kita sekarang ini sudah mulai memindahkan, menyalahkan alam.
Kita kan suruh bijaksana menyikapi alam, kita untuk menyatukan alam ini, sudah bar toh. Tuh, walaupun toh aplikasinya pupuk kurang juga, ya toh, itu bukti nyata bahwa tanaman ini dicetak sebelum kita lahir. Resepku gampang kok mas, resepku gampang. Yang penting kita bareng-bareng alam lah. Ayo kita bersama alam, kita menyikapi alam ini bareng, bijaksana. Wis gitu toh. Jangan menyalahkan pada saat musim. Sekarang aja musimnya udah dirubah, petani kelabakan. Musimnya saya ini kan berapa tahun kita tuh hujan terus. Kapan kita punya kemarau? Ini sudah pindah musim ini. Sebenarnya otomatis menyadarkan kita. Kita suruh sadar, kita suruh bijaksana. Ayo, tak kono-kono. Saya hanya bisa menyampaikan tentang kondisi alam seperti ini. Saya yakin dan percaya Allah itu ada, dan kita diberi sel otak ini untuk dari rahim ibu ini untuk berkembang seperti itu. Seharusnya aplikasinya itu 7 hari sekali, dituntun sampai dengan mecah pang, ya, dengan mecah pang. Nanti semprotin ketika sudah bentuk buah, ya, bentuk buah terlalu subur, berhenti dulu, direm, ganti. Kalau yang udah gede, Ya, aplikasi yang lebih baik voucher lah, karena kita benahi pori-pori akar mas. Akar itu kan punya pori-pori sama kita. Kita itu punya pori-pori dalam kulit. Ketika kita sakit ya dikerii toh, ya sama lah. Pori-pori akar ya perlu dikerii juga untuk dia sehat. Wong yo ada pori-pori pasti ada mulute. Yang jenenge mulut akar kan yono. Nek ora ono mulut akar ada mangan makanane piye kan gitu. Ya Bu. Nah, iki ngene Bu, sesuk jenengan nek sing wis kok ngene wis, ya. Jenengan milihkan kocor yang paling betul-betul yang kondisi yang terjelek. Jadi motor besok itu nggak usah dikocor, tinggal. Nggak usah, tinggal aja, nggih. Jenengan memperbaiki seperti ini, ya toh. Pilih mawon, nggih. Pilih. Rasa. Pak kok nek sok ambruk wonten niku ya dibenekke ditaleni kok sok mati. Ayo karena akarnya patah. Ini nek ambruk nggih mawon. Nek aku ya nek pemare dicancang ya kita cancang ini tok rene tok toh. Jangan terus di nganu, nggak usah dirapatke ke tanaman Bu nganu kok iki. Wong iki nggak kayak ngene juga resiko toh. Nek aku idealnya pada saat tanam ya seminggu kemudian ada isono lanjarane. Karena yang dibutuhkan lanjaran diikat saat usia bahaya. 0 hari sampai dengan 10 hari itu kan bahaya. Ketika ada angin goyang, akar patah, dia akan mati. Tujuannya kan mengatasi kuwi saja nih. Ini kan nggak ada. Wong Gusti Allah tuh nyetak lombok iku ora ambruang kok. Semua tanaman tuh nek jero ora dilanjari robo lah repot ae. kalau itu buahnya sudah lebat, itu lah. Mas aku sekarang tak lebih hemat lagi. Lanjaran iki tak diselangi. Tengah gitu toh. Ah, tengah. Biarin aja nanti saat ngerimpun ya udah dicacang rafia mubeng kan lebih hemat. Jadi nggak ganggu akar. Enggak ganggu akar. Ono petani iki jawabe lucu. Kenapa enten lanjarane? Niku nek ngocor men telesep, ya lucu tau. Nggak jalan gitu ya. Lah ya. Lah wong bumi itu seperti apapun kena air telesep wes. Gitu. Kecuali dicor semen se kocori ya. Ora mlebu kan. Bumi itu sudah otomatis. Adanya bumi, ada air, ada angin itu sudah otomatis. Ayolah kita bersikap aja. Bijaksana lah. Bareng-bareng enak. Aku nggak mau terlalu daki-daki semua tanaman. Saya yakin dan percaya Allah itu ada, dan Allah menciptakan bumi dan tanaman itu sudah sejak awal sebelum kita lahir. Asal dhewe lahir ora ono panganan ya rek apa.
Gitu. Nah, kita mensyukuri aja Bos, kita syukuri. Bisa dong ngerti syukur. Daunnya kan boleh toh dipegang, lemes toh. Itu Bu, lemes-lemes toh daunnya. Ini Mas, saya tujuan utama yang nanti targetku adalah bibit juga unggul lokal, pupuk kearifan lokal. Itu target saya. Ini ori. Ori. Enggak dulu-dulu. Ya. Bibit lokal, unggul lokal, pupuk kearifan lokal. Wah, sinergi. Gusti Allah, matur nuwun kowe iso nyebarke ngono. Ilmu Ya, ilmu enggak aku enggak cari, biar aja datang dengan sendirinya. Setiap hari diberitakan, setiap hari ditambahkan. Wis ngono tok nek aku. Nek aku arek pinteran ngono walah, pokoknya aku dadi profesor dokter pertanian ya moh terus Tegal aku ora mau belajar kok. Kan aku sing maringi pinter aku kan petani, Mas. Ya ta sing bisa ngerti aku iki wit Lombok, ngono wong tani. Nang buku wit Lombok nang foto karo kenyataan kan beda. Ki wit apa ya nang foto. Memang Jeragan anu Mas. Jeragan itu rencana ke depan lurahnya sangat komitmen dalam pengembangan ekonomi lokal budaya tani. Kemudian saya sudah sampaikan untuk ke arah ekonomi lokal itu BUMDes harus menjadi fasilitator, memfasilitasi. Siapa ngerti kok Jeragan ki mandiri to pupuk ora ketergantungan sudah. Calon lah. murah hasilnya melimpah ya Pak. Hah? Pupuknya murah hasilnya Iya pupuk murah. Terus mungkin nek dengan pupuk kearifan lokal itu berapa tahun wis subur ora usah dipupuk juga wis urip, wis ngono tok. Intinya saya bergerak adalah saya ingin meninggalkan anak putu. Ya anak putune dhewe nek dadi pejabat lan dadi tani wis ora subur arep mangan apa anake putune dhewe. Makanya aku kan kadang nulis petani kita ini umurnya 40 tahun sampai meninggal. Yang 40 ke bawah sudah nggak ada petani. Sedangkan petani itu bekerjanya tiap hari dia ibadah, menciptakan pangan. Ya kepanasan, hujanan, mambu, katok isuwe, ya toh Bu? Ya toh? Ini pejuang pangan. takut di petani itu penyakit itu patek itu Pak. Ya mulai nih, kenapa dulu nggak ada patek sekarang ada? Kenapa dulu nggak ada penyakit kuning sekarang ada? Kenapa dulu nggak ada trip nggak sekarang ada? Kenapa dulu nggak ada medsos sekarang ada? Ya toh? Kenapa dulu nggak ada layu daun sekarang ada? Ya petani belajar dari situ. Ya. Apalagi cabai sekarang pisang aja sudah bahaya toh. Banyak yang tumbuh bagus, buah bagus tapi nggak layak dimakan kan banyak. Itu kenapa? Ya toh? Ya petani harus mulai menggali, mulai dipikir ke arah situ. Ya seperti padi itu kan aku selalu menyampaikan, padi itu dibuang aja dia tumbuh, dia hidup, dia merata dewe, dia tua sendiri toh padi we. Dan nggak ada padi yang bisa dipanenin di 70 hari, 60 hari nggak ada. Resep Gusti Allah ya padi itu 100 hari, Lombok 100 hari mulai panen tuh Bu. Ya aku petani ini arek menciptakan duit aja. Ini butuh 3 bulan pertama. Nek duitnya utang kaya nutup Bu, pemutang bank Bu. Wis ditagahi terus sasi kayak mulai iso nyicil lah Bu. Ya karena sudah ketergantungan. Tapi ojo minder dari petani. Petani itu penempati surga yang pertama. Tapi petani juga neraka saat memberikan racun pada tanaman. Asing mangan yur kekeracunan kan. Saya 50-50, surgane separuh, nerakane separuh ya Bu. Ya toh? Surgane menciptakan pangannya ya. Ya toh Bu. Aning
nerakane wah iki tak racun wah. Ular men ora doyan, menungso doyan nak cilaka to kuwi. Nah aku ra iso Mas tentang masalah budaya teknologi yang terbaru enggak. Saya hanya menjalankan, saya pengen bareng-bareng dengan alam, kita nyikapi dengan alam. Burung ana sing layu daun to Bu Ibu jenengan Bu Bung. Dereng nggih. Dereng. Engko saya matur Pak Lurah, Pak besok dikocorin memilih. Iya ta Bu? Dipilihin. Perlu bayi ini dhewe siji lemu siji kering kan prihatin toh golek minyak ikan dan lain-lain toh. Nah, kan ngono toh. Nek wis kok ngene rasa lewati toh Bu. Iki yo wani dikocor. Dikocor iki surat toh Bu. Iki toh satu bedeng cuman berapa sih? Si loro telu, gitu Bu. Kemudian bedengan kene. Ya toh? Iki siji, loro, telu. Perbedaan rata-rata 4-5 kok Bu. Ini sih butuh perhatian khusus nih. Nyemprot itu yang di Balai Desa enggak usah apa? Campur-campur yang lain. Jangan, karena kalau kita khusus, dicampur-campur yang lain kita nggak tahu mana yang punya manfaat. Khusus. Iya. Kita itu kita belajar dari yang ada itu, kita menjadi riset. Oh, coba dengan pupuk satu ini seperti apa pertumbuhan nih, gitu. Nanti dengan panen seperti apa. Gitu. Nah, ada kekurangannya kita bangun bareng. Toh pupuk yang kita buat itu kan semuanya alami. Semua nggak ada yang beli kecuali tetes tebu. Sebenarnya harus dijadikan Bu, harus dijadikan. Itu kan pemakan. Nek kula sing nganu ya tok tak gawe makani men klorofil daune men metu. Sebenarnya nggak boleh. Mbakku tuh murni rajang ya dipe wis ngono lah. Ya harus jadikan pupuk dulu toh Bu. Nek jenengan nanti ke cabe, misalkan jenengan kok nggawa lemen ini sak kanthi sak karung iki toh. Nah terus mangke tetesnya 2 liter, lebokke karung kali lemen itu dicampur toh. Dan itu tetep sabin, ya mbak jenengan penggari kolam. Nah nanti banyu udan, banyu udan itu wis tertampung teng plastik ke kolam, diceburi lemen, sing pun campuri tetes tebu, saat ngocor saat nyemprot menggunakan air itu wis bagus. Ya daripada ngusungi ndelok sumber banyu saka ada to wis menjadi saka kolam kono kan. Nah, satu kotak ini kayak satu kolam, satu kotak satu kolam. Nggih, tetesnya 2 liter. Modalnya kan kuwi, lemene kandang sing paling apik wedhus. Nggih, gunakan untuk nyemprot dan ngocor, tapi nggih tambahi pupuk niku sing Ukuran air, Pak. Kenapa nih? Ukuran air yang mau dibuat itu penampungan itu. Lah kan selama kolamnya tergantung kolamnya toh. Nek di kolam sak meter ping 2 meter, gua kan ono nganu masuk perpindahan warna. Gua nek warnane wis bening kan berarti ya tenang lemen teh. Ganti lemen baru ngono to. Ya Bu. Siji tenagane men enteng lah. Terus ya bayangke mawon nek kene kotak dhuwur sak kolam, kotak kedua sak kolam, kotak ketiga sak kolam kan jenengan ora. Ya, kita udah mau ngisi ikan. Terus ya. Ini ikan apa Pak Lurah? Nila. Saya belum lihat malah. Nila. Tapi emang udah besar-besar sengaja ya? Ya, ini sengaja nanti. Jadi kita mau ngisi kolam dulu yang penting, terus habis itu bibitnya. Nanti persiapan ini. Ini nanti kan untuk peranakan. Oh ini kanan? Ya nanti biar dianakkan. Penghulunya udah siapa? Oh iya. Penghulunya. Kawin sama siapa Pak? Bapaknya sih kamu. Ini nanti Total ini berapa? Berapa Pak Den? 200. Total berapa? Total. Soalnya ini tuh kilo. Berarti sekitar 30-an ya? 50-an. Ya, sekitar 50 kilo teman-teman.
Spill. Spill in the house. Jadi isinya sehari bareng Pak Lurah. Videonya sehari Di mobil. Burung wis ke tengah sana. Salutin aja. Udah ngurusi. Nah, wis kita kewon sih. Karena dia butuh menyelesaikan dengan air sing arek dinggoni kae. Ini kabeh to, Pak? Ini nanti kalau bisa sudah menjadi kolam semua. Kita cetak beras sehat. Airnya sumbernya dari sini, Pak Lurah. Jadi kebutuhan air sawah di bawah kolam ini semuanya dari air kolam ini. Wah, jos. Ini bersisik semua tuh. Iwak sisik kabeh iki, Pak. Ora lele maksudnya. Masuk. Iya, mau kan udah langsung ke lebok kayak gini sih. Ini sama aki, sama plastik kayak gini. Kita ngekar jadi uangnya kita. Itu siapa? Bro? Kalau kayak podo berarti yang itu. Ya, Kondisi. Itu kotor bapak sing ndiko pancing ya. Ya, seneng mancing kok, Pak. Sing nek itu mesti lali. 30 sen iki. Panas guys. Jadi kita udah pelepasan untuk nila ya di kolam ini. Total 60 ekor. 60 ekor itu berapa kilo berarti? 20 kiloan, 15 kiloan. Nggak tahu nih pakai apa ini. Nah, paling gitu kita udah seharian bareng Pak Lurah. Nanti paling kita bakal bikin konten ini perkembangan kolam ikan sama konten cabe. Kalau kolam ikan agak seru ya, lagi dibikinin itu gazebo di sebelah sana. Kamera ke sana dong, coba lihat. Nah di sana gazebo, terus ada kolam pemancingan. Kolam pemancingan
Sini nih. Kalau pemancingan ada di sini. Gimana Supra udah ciblon? Seger jadinya. Ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Desa Jeragan. Mas Pajang, kita ngobrol lagi sama Pak Lurah. Jadi gimana Pak? Kan sudah dilepas. Bisa tinggal nunggu sana, datang ikan sana. Yang sana ya? Kalau yang pembibitan yang mana? Yang mana? Benih? Nanti pasar benih. Besaran mungkin di sini. Oh, di sini. Ya. Nanti kita jualnya benih aja ya. Kenapa? Kita ini nanti kan indukan nih. Hmm. Kalau itu kan ada benih. Ya, yang Jadi dijual. kita tampung mungkin di sana kalau ada orang mau beli Boleh. boleh ke sana. Ini nanti kolam pembesaran. Ini untuk pembibitan. Terus rencananya ini menjadi apa aja? Gazebo. Terus itu kolam pelancing. Ya, belum mancing. Mantap ya. Ya. Banyak Ya. Nanti sekretariatnya nanti di atas di ya. atas ya. Buat masak, ngopi. Oke, itu. Jangan lupa teman-teman subscribe ya channel Desa Jeragan. Ntar saya linknya ada 10 link channel di bawah, di subscribe semuanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten selanjutnya.